Assalamualaikum, hari ini saya akan menjelaskan tentang asam basa Bronsted-Lowry dan asam basa Lewis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asam basa Arrhenius. Sekarang kita akan membahas tentang asam basa Bronsted-Lowry terlebih dahulu. Jadi, reaksi antara gas dari asam klorida dan amonia yang bersifat basa akan menghasilkan NH4Cl. Gas tersebut berasal dari larutan HCl dan NH3 pekat. Jadi, reaksi asam basa ini akan saya jelaskan berikut. Saya punya HCl dan NH3. Nah, HCl dan NH3 ini kalau dia bereaksi, dia akan menjadi NH4Cl. Nah, bagaimana reaksinya? Yang pertama adalah HCl. Jadi, HCl kan bisa ditulis seperti ini. Yaitu H berikatan dengan Cl. Kemudian NH3 ini adalah rumus Lewisnya. Jadi reaksi antara HCl dengan NH3, H dari HCl akan diberikan ke NH3, maka dia akan menjadi NH4 ya. Awalnya yang hanya 3 dia berubah menjadi 4 karena 1 H diberikan oleh Cl. Sementara itu Cl-nya akan menjadi negatif ya. Jadi HCl yang kehilangan H dia akan berubah menjadi Cl-, sedangkan NH3 yang ditambahi dengan H dia akan menjadi NH+ ya. Artinya apa? HCl akan memberikan H+ atau protonnya ke NH3 sehingga menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Reaksi sebaliknya, NH4+ dapat memberikan H+ atau protonnya pada ion Cl- sehingga terjadi NHCl dan NH3. Maksudnya apa sih? Ingat ya waktu zaman SMA dulu, kalau tanda bolak-balik seperti ini, tanda bolak-balik ini menunjukkan bahwa reaksinya adalah reaksi bolak-balik ya. Nah, reaksi bolak-balik itu apa? Yaitu reaksi yang bisa berlangsung ke kanan maupun ke kiri. Artinya apa? HCl ditambah dengan NH3 dia akan menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Akan menjadi Cl-. Nah, begitu juga sebaliknya, Cl- ditambah NH4+ dia juga akan berubah menjadi HCl dan NH3. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya asam itu adalah yang memberikan proton, sedangkan basa adalah yang menerima proton ya. Proton itu apa sih? Ya H+ itu tadi. Maka reaksinya dapat ditulis seperti ini, yaitu HCl ditambah dengan NH3 menjadi NH4+ ditambah Cl-, di mana HCl ini disebut sebagai asam, sedangkan NH3 disebut sebagai basa. Kemudian NH4+ ini disebut dengan asam yang kedua dan Cl- disebut sebagai basa yang pertama ya. Contoh yang lain, misalkan saya punya H2O. H2O ini H2O ya. Saya reaksikan dengan NH3. Dia akan menjadi NH4+, kemudian menjadi OH- ya. Dari mana saja reaksinya itu? H di sini satu hanya akan diberikan ke N atau akan berikatan dengan N, sehingga dia menjadi NH4. Kemudian OH-nya dia akan menjadi minus ya. Ini akan menjadi OH-. Nah, dalam reaksi ini H2O bertindak sebagai asam karena memberikan proton kepada NH3. Jadi H
yang memberikan H itu disebut sebagai asam. Sedangkan yang bertindak menerima H yang bertindak menerima H dia bertindak sebagai basa. Kemudian ion OH- juga dapat bertindak sebagai basa karena dia juga menerima proton dari ion NH4+ ya, yaitu reaksi yang sebaliknya. NH3 sebagai basa karena menerima proton dari H2O dan sebaliknya NH4+ dapat bertindak sebagai asam dan menyerahkan protonnya kepada ion OH- dan membentuk H2O. Jadi reaksinya dapat ditulis seperti ini. H2O ditambah dengan NH3 dia menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, ini adalah beberapa contoh reaksi dari asam basa braunschweig lori. Misalnya, contoh yang pertama. Yang pertama ini adalah HNO3 ditambah dengan NH3 dia akan menjadi NH4+ plus NO3-. Jadi kalau saya tulis reaksinya seperti yang di atas, jadi seperti ini ya. Ini H NO3 Oke, saya tulis langsung aja biar mudah ya. Ditambah dengan NH3 H-nya di sini satu, di sini satu ya. Kemudian dia akan menjadi NH4+. Oke. Jadi H yang ini dia akan diberikan ke N sehingga dia menjadi NH4 dan sedangkan NO3 nya dia akan berubah menjadi NO3-. Contoh yang kedua, HNO3 oke, tulis gini aja ya. Saya tambah dengan F-, dia akan menjadi HF. Ditambah dengan NO3-. Nah, H-nya ini dia akan berikan kepada F sehingga menjadi HF ya. Maka HNO3 ini dia bertindak sebagai asam. Yang pertama, dia bertindak sebagai basa. Yang kedua, ini adalah asam yang kedua dan ini adalah basa yang pertama. Maksudnya asam satu, basa satu itu gimana sih? Asam satu itu ya mula-mulanya kalau dia kehilangan H maka dia akan menjadi basa satu gitu ya. Menurut Bronsted Lori, asam adalah senyawa yang dapat memberikan ion H+ atau proton, itu disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima ion H+ atau proton, maka disebut sebagai aseptor proton. Jadi kesimpulannya, kalau asam dia adalah donor proton. Kalau dia basa, dia sebagai aseptor proton. Perpindahan proton dari suatu partikel ke partikel yang lain itu dinamakan proses protolisis. Apabila proses protolisis berlangsung antara molekul-molekul air sendiri, maka proses ini dinamakan proses autoprotolisis. Zat yang mempunyai dua sifat yaitu dapat bertindak sebagai asam dan sebagai basa dinamakan zat amfiprotik.
Nah, contohnya apa zat amfiprotik, yaitu H2O. Nah, H2O itu dapat bersifat asam atau bersifat basa bergantung pada pasangannya atau bergantung pada dengan apa dia dicampurkan. Misalkan contoh yang A. Contoh yang A, H2O di sini dia bertindak sebagai basa. Karena apa? Karena dia dicampur dengan HCl yang bersifat sangat asam. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi gini, HCl, saya tulis ya reaksinya di sini. HCl ditambah dengan H2O. Jadi H2O kayak gini ya. H2O dia akan menjadi H3O+. Nah, jadi H yang sebelah sini dia akan berikan kepada O yang ada di sini sehingga dia menjadi H3O+. Kemudian Cl yang sebelah sini dia akan berubah menjadi negatif ya. Dia berubah menjadi negatif di sini, Cl-. Contoh yang B. Oke, saya tulis di sebelah sini ya. Contoh yang B, H2O di situ bertindak sebagai asam. Ya, kalau yang tadi dia bertindak sebagai basa karena dia yang diberikan H+. Sekarang dia bertindak sebagai asam karena dia yang akan memberikan H+. Jadi contoh yang B kan ada NH3 nih. NH3 sebentar ya. Ini NH3 ditambah dengan H2O, dia akan menjadi NH4+. Nah, di sini justru H yang ini dia akan memberikan protonnya ke N sehingga dia menjadi NH4+. Sementara O-nya di sini dia akan akan menjadi OH-. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita ke yang namanya pasangan asam basa konjugasi. Nah, apa sih asam basa konjugasi? Jadi asam basa konjugasi itu adalah gini, pada waktu suatu asam memberikan protonnya, dia akan terbentuk basa konjugasi dari asam tersebut. Disebut basa konjugasi karena bersifat basa, yaitu dapat menerima proton untuk membentuk asam lagi. Misalkan, cari contohnya ya, HCl. HCl ini kan H plusnya dia akan dilepaskan ya, karena HCl ini kan bersifat asam. Maka sisanya Cl-nya itu disebut sebagai basa konjugasinya ya. H2O. Kalau H2O ini melepaskan H+, maka sisa dari H2O kan tinggal OH-, maka OH- ini disebut sebagai basa konjugasi. Nah, yang namanya basa konjugasi ini adalah basa yang ketika dia ditambah dengan H+ lagi, dia akan menjadi asam lagi. Misalkan Cl ya, Cl- kalau dia ditambah dengan H+ lagi, dia akan menjadi HCl. Nah, ini
lah dia akan menjadi asam lagi. Begitu juga dengan contoh yang lain, misalkan NH3. Ketika dia ditambah dengan H+ lagi, dia juga akan menjadi NH4+. Nah, ini disebut sebagai basa konjugasinya ya. Sekarang sebaliknya, jika asam menerima proton, maka terbentuk asam konjugasi. Jika basa menerima proton, maka disebut sebagai maka dia akan membentuk asam konjugasi. Misalnya saya punya NH3. NH3 ini kan basa. Kalau dia ditambah dengan H+, dia akan membentuk NH4+. Nah, ini disebut sebagai asam konjugasinya NH3. Atau H2O. H2O ini kalau dia ditambah dengan H+, maka dia akan membentuk H3O+. OH- ketika ditambah dengan H+ akan membentuk H2O. CO32- ditambah H+ menjadi HCO3-. Maka ini disebut sebagai basa konjugasinya ya. Asam konjugasinya. Oke, sekarang silakan lihat reaksi berikut. HCl ditambah dengan H2O, dia akan menjadi H3O+ ya. Pasangan asam basa setelah terjadi serah terima elektron proton dinamakan asam basa konjugasinya, di mana HCl dan Cl ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jadi HCl ini dengan Cl ini disebut sebagai asam basa konjugasi. HCl adalah asam konjugasi dan Cl adalah basa konjugasinya ya. Yang ini asamnya, yang ini basanya. Maka HCl dan Cl- ini disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kemudian yang selanjutnya H2O-nya dengan H3O+-nya dia juga disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kenapa? Karena H2O ini bersifat basa, kemudian H3O+ adalah asam dari konjugasi H2O ya. Jadi ini juga asam basa konjugasi. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pasangan asam basa konjugasi pada beberapa reaksi. Misalnya saya punya HNO3. HNO3 ini asam nitrat ya. Asam nitrat ketika saya campur dengan H2O atau air, maka dia akan menjadi H3O+ dan NO3. Maka HNO3 ini adalah pasangan dari NO3. Sedangkan H2O adalah pasangan konjugasi dari asam basa konjugasi yang ini ya. Jadi ini masing-masing pasangannya. Contoh yang B, H2O adalah pasangan dari OH- asam basa konjugasinya, ini pasangannya. Sedangkan CN- ini adalah pasangan asam basa konjugasinya dengan HCN. H2SO4 ini dengan yang basah ya. Kemudian yang ini dengan yang ini. Nah,
Apa sih keunggulan teori dari Bronsted-Lowry ini? Konsep asam basa dari Bronsted-Lowry itu cakupannya lebih luas daripada konsep asam basanya Arrhenius. Kenapa? Karena Arrhenius itu hanya bisa menjelaskan sifat asam dan sifat basa bagi senyawa yang memiliki H+ dan OH- saja. Sedangkan teori Bronsted-Lowry mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Contoh, saya punya reaksi HCl dengan NH3 dalam pelarut benzena. Maka HCl di sini dan NH3 ini dia masih bisa memberikan masing-masing H+-nya kepada pasangannya. Yang kedua, asam basa dari Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul tapi dapat juga berupa kation dan anion. Misalnya NH4+, dia bersifat asam karena dalam air dapat melepaskan protonnya atau H+-nya. Yang C nggak kelihatan ini. Oke, lanjut aja. Sekarang kita ke asam basa Lewis. Jadi Lewis itu diambil dari seorang ahli kimia ya, namanya G.N. Lewis, tahun 1923. Jadi dia mulai memperkenalkan teori asam basa ini yang tidak melibatkan transfer proton, tetapi hanya melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Misalnya, oke, saya jelaskan dari sini. Jadi, kalau kita hanya belajarnya sampai Arrhenius dan Bronsted-Lowry, kita hanya bisa mengidentifikasi senyawa yang mempunyai H atau OH saja yang bisa dikategorikan sebagai asam atau basa. Tetapi senyawa yang tidak mempunyai H+ dan OH, kalau kita tidak belajar tentang asam basa Lewis, kita akan bingung apakah dia termasuk asam atau dia termasuk basa. Makanya diperkenalkanlah teori asam basa Lewis ini. Jadi, kalau saya punya suatu ion F-, yang satunya adalah senyawa BF3. Nah, F dan BF3 mana sih yang asam, mana yang basa, dan bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kalau kita hanya belajar Arrhenius dan Bronsted-Lowry, kita tidak akan ketemu apakah dia termasuk asam atau termasuk basa, karena keduanya sama-sama tidak mempunyai H+ ataupun OH-. Nah, jadi pada reaksi boron trifluorida dengan ion fluor, ya, ini namanya ion fluor. Fluor yang ini. Yang ini apa tadi? Boron trifluorida, ya, BF3. Nah, BF3 ini dia bertindak sebagai asam sebab dia dapat menerima pasangan elektron dari F-. Sedangkan F- bertindak sebagai basa sebab dia yang memberikan pasangan elektron kepada BF3. Sekarang kita perhatikan ya. F- ini, oke, saya besarkan terlebih dulu. F- ini kan punya pasangan elektron bebas 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, F- ini kalau mau bereaksi dengan BF3, dia harus memberikan sepasang elektronnya kepada BF3. Jadi, sepasang elektron ini dia akan berikan kepada
BF3 ya. Maka yang bertindak memberikan pasangan elektronnya dia dikategorikan sebagai basa. Sedangkan senyawa yang menerima pasangan elektronnya maka dia bertindak sebagai asam ya. Maka reaksi ini dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini tadi elektron yang diberikan. Karena sudah diberikan kepada B, ini kan dijadikan sebagai elektron ikatan ya. Ini sudah menjadi elektron ikatan. Sebentar. Oke, jadi jelas ya. Yang bertindak untuk yang memberikan pasangan elektronnya, maka dia disebut sebagai basa ya. Kalau yang menerima pasangan elektron, maka dia bertindak sebagai asam. Nah, jadi berdasarkan contoh yang saya jelaskan barusan, Lewis ini menyatakan bahwa asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektronnya, ya. Yang satu menerima, yang satu memberikan. Oke, sekarang ada contoh reaksi antara basa dan asam dari reaksi antara boron trifluorida dengan amonia ya. Yang ini amonia ya. Yang ini amonianya. Kalau ini boron trifluoridanya atau BF3. Nah, amonia itu dia kan mempunyai 2 elektron bebas ya. Jadi amonia itu punya 2 elektron bebas. Ketika dia mau bereaksi dengan boron trifluorida, maka dia memberikan pasangan elektronnya ini kepada B, sehingga terbentuklah yang namanya ikatan ini. Ini namanya ikatan koordinasi ya. Nah, karena NH3 ini bertindak memberikan pasangan elektronnya, maka dia disebut atau bertindak sebagai basa. Sedangkan BF3 yang menerima pasangan elektron, dia bertindak sebagai asam. Oke. Selanjutnya. Sekarang ada contoh yang lain, yaitu reaksi antara Na2O dengan SO3. Dia akan membentuk Na2SO4. Nah, bagaimana reaksinya? Na2O itu dia kalau kita tulis struktur Lewisnya, dia kan akan menjadi Na plus 2Na plus dan O2 min. Kalau SO3 cara nulisnya seperti ini ya. Masih ingat ya pelajaran yang lalu tentang ikatan kovalen dan ikatan ion? Nah, itu caranya pakai itu. Nah, ketika mereka bereaksi, maka yang namanya O2 dia akan memberikan sepasang elektronnya. Dia akan memberikan sepasang elektronnya ini kepada S agar dia menjadi elektron ikatan ya. Maka yang bertindak sebagai asam sebagai basa adalah O2 ya. Yang bertindak sebagai asam adalah SO3. O2 basa ya, sorry. Oke, selanjutnya
Jadi reaksi ini kan dia melibatkan ini ya. Ini cuma lanjutannya aja ya. Sama aja sih pada dasarnya, karena O2 ini dia akan memberikan pasangan elektronnya pada S. Dia menjadi dia bertindak sebagai basa, ini sebagai asam. Oke, O2 itu basa Lewis dan SO3 itu namanya asam Lewis. Oke, selanjutnya apa sih keunggulannya dari asam basa Lewis ini? Yang pertama, dia dapat menjelaskan sifat asam dan sifat basa dalam pelarut lain ataupun yang tidak mempunyai pelarut. Kemudian yang kedua, teori asam Lewis dapat menjelaskan sifat asam-asam molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Kemudian dia dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA atau RNA yang mengandung atom nitrogen dan yang memiliki pasangan elektron bebas, ya. Jadi intinya adalah dia bisa menjelaskan apakah suatu senyawa itu bersifat asam ataukah bersifat basa tanpa harus meskipun senyawa itu tidak memiliki H+ atau OH- ya. Kalau Arrhenius dan Brownstedt-Lowry itu hanya bisa menjelaskan bahwa suatu senyawa bersifat asam atau basa karena kita tahu di situ ada H+ atau ada OH-nya. Oke. Sekian penjelasan tentang teori asam basa, Brownstedt-Lowry dan Lewis. Sampai jumpa di video berikutnya.